Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ansari dinihil awwalin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta kenikmatan-kenikmatan yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan semoga kita termasuk dari golongan-golongan pengikutnya. Amin. Oke teman-teman, perkenalkan saya Novaldi Fadil Muafa, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, kelas reguler A2 semester 4. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk mereview ataupun menelaah buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari kelas 2, dari kelas 12 untuk sekolah menengah atas. Ya, mulai dari deskripsi buku, judul buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, penulisnya yakni Dr. Andes H.A. Soleh Dimyati MM, kemudian ada H. Faisal Ghazali LL.B. Hons LLM. Chan. Penelaahnya Dr. Muhammad Sairozi MAG dan Bahri Salam MA. Preview Ali Wiyoto, editor Dr. Andes Jarwoto P. Priyanto, penyelia penerbitan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun terbit cetakan ke-1 yakni pada tahun 2015, ISBN 9786022824046, dan cetakan yang kedua yaitu 2018 yang edisi revisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview buku yang cetakan kedua, yaitu yang tahun 2018, yaitu yang edisi revisi. Cover bukunya bisa teman-teman lihat ya, ada di PPT-nya. Metode pembelajaran pada buku ini ialah, pertama ada ceramah, yakni agar terlebih dahulu sang guru menjelaskan materi apa yang akan atau yang sedang dipelajari pada setiap babnya ya, sudah pasti. Kemudian yang kedua ada tanya jawab antara siswa dengan guru, bertujuan untuk siswa memahami hal-hal yang belum mereka pahami dengan cara bertanya kepada guru pengajar. Kemudian ada diskusi atau pembahasan per kelompok antar sesama siswa. Diskusi ini bertujuan untuk memantau seberapa aktif siswa dalam bersosialisasi. Kemudian ada bab-bab yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama ada semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Yang kedua ada meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Yang ketiga menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Yang keempat bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Yang kelima menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Yang keenam meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Kemudian bab ketujuh ada indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang kedelapan meraih berkah dengan mawaris. Yang kesembilan rahmat Islam bagi Nusantara. Yang kesepuluh ada rahmat Islam bagi alam semesta. Dan yang terakhir yaitu bab ke-11 memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Bisa teman-teman lihat nih bab-babnya di sini ya. Nah, oke teman-teman. Langsung aja kita masuk ke bab yang pertama, yaitu dengan judul bab Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Kita mulai dari pengertian hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Juga disebut hari pembalasan, yang terdapat pada Quran surah Al-Fatihah
ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Kemudian adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 3 yang berbunyi Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir, kalian dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan pada hari akhir. Nah, kemudian pokok dari pembahasan di bab ini menurut saya ada 3 teman-teman, yaitu pengertian dari apa itu hari kiamat. Nah, ada 3 poin nih teman-teman. Yang pertama ada hari akhir menurut Al-Quran, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu hari akhir menurut Al-Quran adalah ada hari akhir yaitu kiamat sugro, dan yang kedua ada kiamat kubro. Yaitu kiamat sugro contohnya kayak orang-orang yang meninggal atau bencana alam, itu kiamat sugro. Nah, kiamat kubronya itu kiamat yang benar-benar udah akhir zaman yang segala-galanya hancur lembur, hancur parah itu teman-teman. Nah, yang kedua ada hari kiamat menurut ilmu pengetahuan, dan yang ketiga ada bukti indrawi terjadinya hari akhir. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk bab kedua, yaitu meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Kita mulai dari pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti kata qada dan qadar. Sebagian ulama mengartikan sama, namun sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan, atau yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sebagaimana ulama yang lain justru menerapkan definisi di atas cara terbalik, yaitu definisi qada dan qadar ditukar. Pendapat yang menyamakan qada dan qadar memberikan definisi bahwa aturan baku yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, undang-undang yang bersifat umum, dan hukum-hukum yang mengikat sebab dan akibat. Kemudian ada dalil-dalil qada dan qadar. Dalil qada dan qadar yang pertama dari Al-Qur'an. Di sini ada 4 dalil, teman-teman. Yang keempat itu ialah pertama ada Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau menurut takdir. Yang kedua ada Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada dari Quran surah Al-Isra ayat 13 yang artinya dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Kemudian yang keempat dari surat At-Taghabun ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mutlak atau bahasa Arab itu mudghah. 40 hari teman-teman menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, jalan hidupnya, kemudian sengsara atau bahagianya orang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu kita langsung masuk ke pembahasan bab ketiga, yakni menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Berpikir kritis didefinisikan beragam oleh para pakar. Menurut Martes, berpikir kritis adalah
sebuah proses yang sadar dengan segala yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan juga tindakan. Berangkat dari definisi di atas, sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha memahaminya dari berbagai sumber, menganalisis dan merenungi kandungannya, kemudian menindaklanjuti dengan sikap dan tindakan positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya ia berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Kemudian pembahasan pada bab keempat, yaitu dengan judul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Teman-teman, namanya keragaman dan demokrasi itu udah jadi sangat hal yang lumrah di negara kita ya teman-teman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan itu merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan akan hal ini nih teman-teman. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah. Itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak bisa menghindari perbedaan, itu nggak bisa. Itu udah ketetapan Allah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa firman-Nya. Antara lain di Quran Surah Hud ayat 118 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Teman-teman bisa sama-sama baca di rumah atau baca dengan bimbingan orang tua teman-teman atau kakak atau siapapun itu. Nah, hal ini dapat dimaklumi bahwa perbedaan dan keragaman merupakan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah, karena dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menguji umatnya. Ibnu Jarir Al-At-Tabari dalam bukunya Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Ayat Al-Quran juz 10 menyatakan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah dapat menjadikan seluruh syariat menjadi satu. Namun Allah membeda-bedakannya untuk menguji umatnya dan untuk mengetahui siapa yang taat dan yang tidak taat. Nah, untuk menguji umatnya itu apa? Jadi di setiap negara itu kan berbeda-beda peraturannya teman-teman. Nah, diwajibkan juga ada dari dalil lain yang menganjurkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, itu tuh bentuk ujiannya di situ. Kita mampu nggak nih taat kepada ulil amri, taat kepada pemimpin kita nih teman-teman. Selama pemimpin kita berada di jalan yang benar, sudah tentu ya. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis yang terkait dengan sikap demokratis teman-teman. Pertama ada Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalbilan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW,
An Abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmizi, mohon maaf. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, aku nggak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabatnya daripada Rasulullah SAW. Maksudnya kecuali Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian teman-teman, kita masuk ke bab 5, yakni dengan judul menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita, baik dalam bentuk moral maupun material. Nah, kemudian ibadah, nih kan nama judulnya itu menyembah Allah, teman-teman. Jadi yang dimaksud dari bab ini itu adalah ibadah kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah itu untuk menunjukkan rasa syukur. Nah, maka dari itu ada definisi ibadah dari bab ini, teman-teman, yaitu ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya, serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Ibadah meliputi aspek ritual seperti sholat dan sejenisnya, dan aspek sosial, yaitu yang mencakup segala aktivitas hidup sehari-hari dan persoalan yang paling sepele seperti bersin sampai yang paling dianggap besar apapun bentuknya. Nah, teman-teman, salah satu bentuk ibadah juga yang dibahas pada bab ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, teman-teman. Maka dari itu, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua itu dihitung ibadah dan pada akhirnya akan berujung kepada ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Nah, maka dari itu ada ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bab ini. Pertama ada Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu ayat ini menerangkan tentang nikmat Allah, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yaitu surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur, jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka ketahuilah azabku ini sangat-sangatlah pedih. Azabku ini sangat-sangatlah berat, teman-teman. Naudzubillah, naudzubillah. Semoga kita senantiasa selalu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ada Quran surah Ali Imran yang mana ayat ini berkaitan dengan baktinya kita kepada kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini 'an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian kembali. Serta ada pula hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan bab ini. Yang pertama diriwayatkan dari Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, ketika turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, hal itu terasa amat berat bagi para sahabat Rasul SAW dan bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Rasul menjawab, maksudnya bukan begitu. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman? Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Lalu dia bertanya lagi, kemudian Rasul menjawab, "Kemudian lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Lalu ada kritik dan saran dari buku ini. Kritik terhadap buku ini terdapat pada beberapa bab di dalam buku ini kurangnya contoh gambar ilustrasi yang seharusnya bisa menambah pemahaman siswa lebih dalam lagi dari materi yang disampaikan oleh guru. Selebihnya buku sudah sangat bagus untuk digunakan, yakni digunakan untuk siswa sekolah menengah atas untuk menambah wawasan keislaman mereka. Kemudian saran dari saya agar menambahkan lagi beberapa contoh gambar ilustrasi guna memperdalam dan mempermudah pemahaman siswa dari materi yang disampaikan pada buku ini. Cukup sekian review buku pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.